lagi di praktikum elektronika digital pada modul 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Ditya dengan kode asisten AMD Dan saya Fitri Atika dengan kode asisten IKA. Pada modul 2 kali ini, kita akan membahas rangkaian kombinasi yang mengubah gerbang logika menjadi aljabar boolean dan Karnaugh map, atau sebaliknya. Konversi ini bertujuan untuk memudahkan dalam menentukan output tegangan dari rangkaian kombinasi. Untuk modul 2 sendiri terdapat dua tujuan praktikum. Yang pertama adalah mengimplementasikan gerbang logika menjadi aljabar boolean, dan yang kedua adalah mengetahui tabel kebenaran dari aljabar boolean dan Karnaugh maps. Dan untuk alatnya sendiri pada modul 2 ini kita menggunakan 3 alat. Yang pertama kit khusus praktikum modul 2, yang kedua adalah adaptor, dan yang ketiga adalah jumper. Tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita saksikan penjelasan dari aljabar boolean. Nah, yang pertama ada aljabar boolean, di mana aljabar boolean ini adalah struktur intisari dari gerbang logika AND, OR, NOT, dan gerbang logika lainnya. Rangkaian aljabar boolean ini hanya mempunyai dua tipe, yaitu true and false atau 1 dan 0. Jika kalian ingin mengkonversi dari rangkaian kombinasi menjadi aljabar boolean, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui identitas dari boolean. Di sini sudah terdapat beberapa identitas boolean. Yang pertama yaitu ada x dan 0, x tambah 0 sama dengan x kali 1 sama dengan x tambah 1 sama dengan 1, x kali 0 sama dengan 0, x tambah x sama dengan x kali x sama dengan x tambah x not sama dengan 1, x kali x not sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya tentang identitas boolean ini, kalian bisa dilihat di modul praktikum. Nah, untuk selanjutnya di sini sudah terdapat rangkaian kombinasi, di mana kita akan mengkonversinya menjadi aljabar boolean. Di sini terdapat 3 gerbang logika, yaitu ada OR, NOT, dan AND. Yang pertama dari gerbang logika OR. Untuk input yang pertamanya yaitu ada A, input yang kedua ada B. Karena OR ini ditambah, maka hasilnya yaitu A plus B. Di sini B-nya dinotkan, maka hasilnya itu B not. Lalu untuk gerbang logika dari AND, input yang pertamanya yaitu ada B, input keduanya C. Karena N ini dikalikan, maka hasilnya B dikali C. Selanjutnya di sini terdapat gerbang N juga, di mana input yang pertama yaitu hasil dari OR yaitu A plus B, lalu input yang keduanya yaitu B not. Maka hasilnya A plus B dikalikan dengan B not. Lalu bagaimana dengan hasil ini? Hasil yang terakhirnya yaitu adalah gerbang logika OR, di mana terdapat 3 input. Yang pertama input dari M yaitu A plus B dikalikan dengan B not ditambah dengan B not ditambah dengan input yang ketiga yaitu B dikali C. Dari sini kita dapat menyederhanakannya lagi dengan menggunakan identitas boolean dari sebelumnya. Maka langkah pertama yaitu kalikan dulu terhadap yang dalam, A dikalikan B not, hasilnya yaitu B not dikali A, B dikalikan B not, hasilnya 0, ditambah B not, ditambah BC. Dari sini kita dapat menyederhanakannya lagi, dikeluarkanlah B not-nya. Maka hasilnya menjadi B not A plus 1 tambah BC. Karena A plus 1 itu sesuai dengan identitas boolean hasilnya 1, maka hasilnya menjadi B not ditambah BC. Jadilah penyederhanaan ini menjadi B not plus C. Nah, pada kit modul praktikum modul 2 ini terdapat 6 IC, di mana IC yang pertama yaitu ada gerbang logika AND, lalu ada gerbang logika XOR, OR, NAND, NOT, dan NOR. Untuk satu IC ini terdapat 4 gerbang logika, bisa dilihat pada datasheet masing-masing IC-nya. Untuk pin 1 dan 2 yaitu
untuk input gerbang logika yang pertama. Untuk pin yang ketiga yaitu untuk outputnya. Begitupun untuk seterusnya. Nah, pada rangkaian yang kita gunakan ini, untuk pin header yang atas dikhususkan untuk bagian output, dan pin header yang bawah ini dikhususkan untuk inputnya. Selanjutnya, mari kita merangkai rangkaian kombinasinya. Yang pertama yaitu input dari A ini. Nah, yang ini yaitu untuk inputnya yang nanti akan dihubungkan ke setiap IC-nya. Ini adalah input pertama untuk gerbang logika yang N. Lalu, ini adalah input yang kedua untuk gerbang logika N. Begitupun seterusnya, ini input yang ketiga. Lalu ini yang keempat. Nah, output dari gerbang logika yang pertama ini kita sambungkan sebagai input pertama untuk gerbang logika OR. Lalu, outputan dari gerbang logika N yang kedua akan masuk ke inputan gerbang logika OR. Selanjutnya, outputan OR ini kita sambungkan ke hasil output. Lalu, kita nyalakan rangkaiannya. Nah, pada jurnal sudah terdapat yaitu ada inputannya A, B, C, dan D. Untuk inputnya yaitu pada saklar yang ini untuk input A, B, C, dan D. Lalu ini untuk outputnya. Jika LED menyala, artinya menandakan 1. Jika LED-nya mati, artinya menandakan 0. Mari kita lakukan ujinya untuk mengisi tabel tersebut. Untuk baris pertama, di mana semua inputnya yaitu 0. Bisa dilihat hasilnya. Untuk baris yang kedua, D-nya 1. Baris ketiga, inputan C 1. Baris keempat, input C dan D 1. Input yang kelima, untuk baris yang kelima, input B-nya 1, A, C, dan D 0. Untuk baris selanjutnya, input B 1 dan D 1, A dan C 0. Selanjutnya, inputan B dan C 1, A dan D 0. Selanjutnya, inputan B, C, dan D 1. Selanjutnya, input A 1, C, B, dan D 0. Selanjutnya, input A dan D 1, B dan C 0. Lalu, input A dan C 1, B dan D 0. Selanjutnya, input A 1, B 1, C 0, D 1. Selanjutnya, input A, B, C 1, dan D 0. Lalu yang terakhir, semua inputnya 1. Nah,
untuk penyederhanaan dari rangkaian kombinasi menjadi aljabar boolean dan kesimpulannya kalian bisa isi sendiri. Lalu untuk selanjutnya kita ke percobaan praktikum untuk Karnaugh Map. Yang kedua adalah Karnaugh Maps. Karnaugh Maps yang biasa disingkat dengan Kmaps adalah bentuk penyederhanaan dari rangkaian kombinasi. Karnaugh Maps sendiri terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama adalah 2 variabel, 3 variabel, dan 4 variabel. Nah, perbedaannya adalah di bentuk kolomnya karena disesuaikan dengan banyaknya variabel dari rangkaian kombinasinya nanti. Yang pertama adalah 2 variabel. Untuk 2 variabel tabelnya untuk baris adalah A dan A not. Untuk kolom B dan B not. Yang kedua yang untuk 3 variabel untuk barisnya A, B, A not B, A, B not, A not, dan B not. Untuk untuk kolomnya yaitu C dan C not. Nah, untuk yang 4 variabel, barisnya seperti sebelumnya yaitu 3 variabel. Nah, untuk kolomnya yaitu CD, C not D, CD not, C not, dan D not. Nah, untuk pengisiannya sendiri ini biasanya kita isi dengan 0 atau 1. Itu nanti kita sesuaikan lagi dengan rangkaian kombinasinya nanti. Nah, kita ke contohnya. Untuk contohnya tadi itu sama seperti yang aljabar boolean. Rangkaiannya sama tapi kita akan menyederhanakannya menggunakan Kmaps. Untuk hasilnya yaitu A, B not ditambah B not ditambah BC. Untuk pengisian Kmapsnya gimana Kak? Gitu kan? Dari persamaan ini kita dapat yaitu untuk yang 3 variabel. Nah, kita buat tabel yang untuk 3 variabel pengisiannya. Yang pertama adalah A, B not. Kita tulis berarti di A, B not. Itu kita tulisnya di sini. Kenapa dua-duanya? Karena kita nggak tahu nih C dan C-nya itu berapa. Apakah dia C atau C not. Jadi kita tulis dua-duanya. Untuk yang kedua B not. B not ini kita punya 2, yang A B not dan A not B not. Nah, jadi seharusnya kita tuh tulis 4-4-nya. Karena yang A not B udah kita isi, berarti kita nggak perlu ngisi lagi. Dan yang kedua adalah BC. BC ini kita punya 2 juga, AB dan A not B. Jadi kita isi di yang C saja, karena C not-nya kita nggak punya C not. Jadi kita isinya seperti ini. Nah, gimana sih untuk menyederhanakannya? Jadi kalau untuk Kmaps ini kita menyederhanakan, kita kelompokkan kelipatan dua. Jadi karena ini bisa nih 4, jadi kita bikin ini 1, ini 2, seperti itu. Karena kita sudah mempetakannya 4-4 yaitu kelipatan 2. Nah, untuk yang pertama nih yang mendatar 4 yang mendatar, kita punya yang tidak berubah, variabel yang tidak berubah yaitu C. Berarti ini C. Kenapa C? Karena ini di tabel ini A dan B nya semuanya berubah, makanya kita dapat C. Untuk 4 yang kotak yang seperti ini, kita dapat yang tidak berubahnya apa? Yaitu B not. B not karena A nya berubah dan C nya berubah. Jadi hasil akhirnya kita dapatkan B not ditambah C. Seperti itu. Bye-bye teman-teman. Jangan lupa dong ke praktikum ke alat, oke? Hai, masih di modul 2. Kali ini kita akan melakukan percobaan untuk Karnaugh Maps. Nah, di jurnal kita telah memiliki rangkaian kombinasi yang terdiri dari gerbang OR, gerbang AND, dan gerbang NOT. Nah, untuk kali ini kita melakukannya menggunakan aplikasi multisim. Jadi teman-teman bisa mencobanya sendiri di aplikasi masing-masing. Karena teman-teman sudah pasti pernah menggunakannya di praktikum sebelumnya. Nah, untuk pengisian tabel di bawah ini untuk output Y, teman-teman bisa mengisinya sesuai dengan hasil dari percobaan kita nanti di multisim. Langsung saja kita ke multisim.
Untuk di multisimnya, teman-teman harus menggambarkan atau merangkai ulang sesuai dengan rangkaian kombinasi yang kita miliki di jurnal. Jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri ya. Untuk gerbang OR, kita mempunyai 3 gerbang OR, kita menggunakan IC 7432. Untuk 2 gerbang N ini, kita menggunakan IC 7408. Untuk gerbang NOT, kita menggunakan IC 7404. Nah, untuk outputnya sendiri yaitu Y, kita ganti dengan LED. Jadi nanti ketika LED-nya hidup atau nyala, teman-teman bisa mengisi di jurnalnya dengan angka 1. Ketika LED mati, teman-teman bisa mengisinya dengan angka 0. Nah, untuk menemukan komponen-komponen ini, kita bisa menemukannya di sini. Pertama nih, kita coba cari dulu IC. Teman-teman bisa mencarinya di PlesTTL. Nah, di sini teman-teman bisa diketik IC yang teman-teman inginkan. Misalnya di IC NOT kita menggunakan 7404. Teman-teman bisa langsung ketemu, nanti oke, dan seterusnya. Untuk switch, teman-teman bisa mengganti menu TTL ini jadi all groups. Jadi teman-teman bisa ke switch langsung. Switch. Biasanya menggunakan DIPS W1. Nah, untuk LED, teman-teman juga bisa mencari di sini LED. Teman-teman bisa memilih warna yang teman-teman sukai. Nah, untuk sumbernya kita ke power source. Kita menggunakan DC power. Seperti itu. Pasti bisa lah ya, kan udah pernah mencoba di praktikum sebelumnya. Nah, jadi ini ada switch A, switch B, switch C, dan switch D. Ini adalah input A, B, C, dan D pada tabel di jurnal. Nah, kita lihat jurnal. Kita mempunyai tabel yang pertama itu A, B, C, D-nya itu bernilai 0. Oke, ini sudah bernilai 0. Apa yang akan terjadi dengan LED ini? Coba kita run ya. Nah, LED akan mati. Kita stop. Untuk yang kedua, itu input D bernilai 1. Kita sambungkan saklar D. Kita run. LED nyala, berarti teman-teman harus mengisinya dengan angka 1 karena nyala. Kita matikan lagi. Untuk yang ketiga itu C bernilai 1. Kita buka yang D, kita hidupkan yang C. Run. LED menyala. 1 hasilnya. Matikan. Yang selanjutnya itu C dan D bernilai 1. Run, LED nyala. Selanjutnya, nilai B, input B bernilai 1. Kita matikan dulu yang ini, kita hidupkan yang B. Run, LED bernilai 1. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya sendiri untuk melengkapi output output tabel yang di jurnal. Teman-teman bisa coba sendiri di aplikasi masing-masing. Seperti itu. Kita kembali ke jurnal. Nah, di jurnal ini ada soal yang A, sederhanakan rangkaian gerbang logika di atas dengan menggunakan Karnaugh Maps. Jadi teman-teman harus menyederhanakan rangkaian ini sesuai dengan cara Karnaugh Maps, seperti contoh sebelumnya. Nah, jadi ntar teman-teman bandingin nih yang Karnaugh Map hasilnya gimana, yang di multisim hasilnya gimana. Teman-teman bisa isi di kesimpulan percobaan. Nah, teman-teman pasti penasaran dong gimana untuk Karnaugh Maps rangkaian seperti ini di kit praktikumnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, soalnya
kita akan melakukan percobaannya di kit praktikum modul 2. Oke, cekidot. Nah, teman-teman, jadi ini adalah rangkaian yang telah kita simulasikan tadi. Gimana? Sulit untuk dimengerti karena ini terdapat banyak sekali jumper dan kita membutuhkan bantuan dari breadboardnya sendiri. Kenapa kita butuh breadboard? Karena sesuai gambar tadi, di inputan A itu digunakan untuk 2 gerbang logika. Jadi kita butuh breadboard untuk memparalelkannya. Nah, gimana sih hasilnya? Kita coba di sini, kita bandingkan dengan hasil yang telah kita dapatkan di simulasi multisim tadi. Pertama, karena kita setelah menyederhanakan rangkaian tadi, maka ketika salah satu inputnya bernilai high atau 1, itu outputnya akan juga bernilai high atau 1. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman semua penasaran bagaimana cara merangkai rangkaian ini yang lebih jelas dan kenapa bisa seperti ini, teman-teman bisa datang ke lab Sistem Energi dan Kontrol di P220